Kabaratna Pro 4. Paco merupakan makanan yang bisa dijumpai di Kabupaten Luwu dan Palopo. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini adalah sashimi ala orang Palopo, sama seperti sashimi paco juga berbahan baku ikan segar yang diolah tanpa proses pemanasan. Sebagai gantinya, paco memanfaatkan asam cuka dan paco sendiri dalam pengolahannya menggunakan banyak sekali cabai rawit yang telah dihaluskan terlebih dahulu. Dan mengaku suka makanan pedas, kayaknya wajib coba makanan yang satu ini, yaitu paco, penghalusan cabai rawit dan bukan menggunakan blender melainkan menggunakan ulekan. Paco biasanya disajikan dengan dange, olahan makanan dari sagu yang menyerupai roti kering yang berbentuk persegi panjang. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia.
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tama cinong e pura e musompanga nakule nakasi tepada cinon na atita lauria Apo jimuria leku tepada dirimu lana nakule nakasi tapaso jangati ku taroki bunga lainnya dek gaga gunana waramparami bawang wapa mata laoria namu puelo elomu ada tanda ing riolo mewah kasih lamper janji tariolo sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turun semarang elo tadai mau nita berdiri kata ngopi uparangi sama pokociku lawidi dek kagak pagang kena mau niletu kega kilau mata lauria namu puelo elomu ada tanda iriolo melo mewah kasih lamperang janji tariolo sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turusi manang elo tak daeng mau nita berdiri kata tepi uperangi ada tanda riolo mewah kasih lamperan janji tariolo sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turusi manang elo tadai mau nita berdiri kata gaga pagang kena mau niletu kega kilau buang mani wa dan nuang palisoi sumangaku pakai ingat lalang tau takkan lupain
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Perempat RRI Makassar. Saya Yuni Daimbaji menemani Anda di pagi hari ini. Salam sehat ke semua, semangat terus ya untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda ya. Ya, nah pendengar, saya mau sapa-sapa dulu ini yang monitor pagi ini. Halo, apa kabar tak? Bunda Hajiani di Kompleks Perhubungan Udara. Gimana kabar tak Bunda? Lamanya saya tidak dengar-dengar suara tak ini. Sehat-sehat Jeki. Bunda Hajiani, gimana kabar tak? Mudah-mudahan sehat terus. Jadi kemudian saya ke siapa lagi nih? Ada di Telkomas ya. Ada Pak Haji Marsuki, orang tua kita ya. Salam mendengarkan. Biasanya kalau pagi siap-siap untuk anjas ya, antar anak sekolah. Iya. Apa kabarnya juga di BTP Andi Tenri? Halo, dari tadi subuh ini tahu mendengarkan. Demba aja saya lagi monitor siaran tausiah ya dialog nuansa fajar sampai saat ini. Terima kasih Andi Tenri sudah mendapatkan pencerahan tadi pagi tentang hubungan iman, Islam dan ihsan ya. Saya ke Deng Lukmu juga. Halo, apa kabar Deng Lukmu di Sudiang? Semangat ki mendengarkan perempat ya. Ya, jadi sahabat budaya, ini kita akan menghadirkan, membahas tentang menjaga laut. Orang Bugis Makassar adalah pelaut ulung tentunya. Nah, kabar yang kami hadirkan dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Halo Ibu Cida di Kabupaten Baru juga monitor ya. Sehat-sehat selalu Ibu Cida, semangat terus. Iya, yang lain yang mendengarkan saya tunggu WA-nya ya. Iya, jadi wah, ini kabar yang hadir ya dari menjaga laut dari alih fungsi investasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa masyarakat Bugis Makassar atau nenek moyang dulu, nenek moyangku seorang pelaut ya. Ini adalah salah satu filosofi hidup ya di balik kapal pinisi ini. Nah, di mana sekarang laut ini menjadi banyak hal ya yang jadi direlokasi, ditimbun dan juga sebagainya ya, dijadikan tempat investasi di saat sekarang. Nah, tentunya di zaman dulu atau bahkan sekarang orang Bugis Makassar itu sangat mengandalkan laut ya, di mana salah satu ikon dari Bugis Makassar Sulawesi Selatan, kapal pinisi ini adalah kapal layar tradisional, salah satu kebanggaan Indonesia, berasal dari suku Bugis dan suku Makassar. Jadi ini lokasinya yang ada di Kabupaten Bulukumba.
dan layarnya itu memiliki 2 tiang dan memiliki 7 layar. 2 tiang layar utama dan berarti 2 kalimat syahadat ini, dan dipercaya oleh umat Islam, dan 7 buah layar merupakan jumlah dari surah Al-Fatihah. Dan pinisi sendiri memiliki filosofi hidup yang dapat kita amalkan sejak dari sebelum proses pembuatan hingga proses akan berlayar. Jadi sangat laut ini sangat berarti ya untuk pelestarian alam kita ya, dan kita harus selalu menjaga dan minimal jangan mengotori ya sahabat budaya. Nah, dalam pembuatan juga kapal pinisi ini memiliki makna atau filosofi hidup, salah satunya itu gotong royong, karena membutuhkan 5-8 orang ya untuk merangkai kapal pinisi ini. Nah, kemudian kita percaya pada proses. Jadi membuat sebuah kapal pinisi ini untuk membutuhkan waktu yang tidak sebentar pengerjaannya, dan kapal pinisi sendiri kurang lebih selesai selama 6 bulan hingga 1 tahun ya. Ya, dan sahabat budaya, sebentar saya akan kembali menemani Anda. Halo Pak Hamsa. Monitor juga baru mengudara, bedeng habis keliling deh di Sulawesi Selatan ya. Semangat Ki Pamsa, sehat-sehat selalu. Iya, sudah Ki liburan toh, lumayan anak sekolah juga libur jadi keliling Maki. Iya, saya hadirkan dulu kelongnya Arsinta Asis ini, Pangai Tabalikarang untuk Anda.
Iya, baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar. Jadi kabar yang kami hadirkan ini ya, sahabat budaya, eh, permasalahan kafling laut ya. Ini bukan hanya terjadi di Tangerang dan Surabaya, di Kota Makassar ditemukan adanya hal yang sama mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Sulsel. Penjabat Gubernur Sulsel Fajri Jufri menyatakan walaupun belum mengetahui secara detail, namun ini hampir sama dengan pagar yang di Tangerang dan Surabaya dan sedang berproses untuk mengetahui apakah ada pelanggaran atau sudah sesuai dengan aturannya. Jadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fajri PLT Gubernur, penjabat Gubernur mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki aturan tidak boleh ada pemagaran karena bisa mengganggu lalu lintas nelayan. Mengatakan belum untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Saya terima telepon Anda dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Demaje, apa kabar Demaje? Kabar baji-baji Ji. Iya, Puan Datu di Pindra. Puan Datu. Iya, Oh, kalau oke. masalah investasi apa itu laut. Itu sudah jelas di Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan Iya. bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Mhm. dikuasai oleh negara. Mhm. Tapi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Iya. Jadi kapan itu hal seperti termasuk ini kalau dia merugikan rakyat ya harus ditindak, Ditindak. harus ditindak, kalau bisa kena pasal pidana itu. Iya. Jadi pokoknya ini investasi laut tidak boleh merugikan rakyat. Kapan merugikan sudah selesaikan ini. Jadi Iya. reformasi di hal-hal yang seperti harus terus dilaksanakan. Mhm. Kemudian pemerintah jika ingin membuat mengizinkan investasi harus yang berguna untuk rakyat, jangan untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang konglomerat itu saja yang memonopoli investasi. Iya. Investasi termasuk investasi laut harus juga diberikan kepada orang-orang Mhm. lain yang pengusaha-pengusaha lain, jangan artinya dibagi rata. Yang jelasnya investasi itu tidak boleh merugikan. Apa merugikan atau termasuk merugikan lingkungan, Iya. karena laut ini merupakan bagian dari lingkungan, Iya. maka harus diperhatikan betul-betul dampak amdalnya, analisis dampak lingkungannya. Dan Iya. menurut saya Mhm. lembaga-lembaga seperti WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, Greenpeace itu harus dilibatkan jika akan ada investasi di laut, Iya. supaya pemerintah bisa bagus dalam membuat pengaturan itu. Saya kira begitu deh Mbak Ji. Iya. Jadi menurut saya investasi laut itu harus untuk kemakmuran rakyat, Iya. jangan untuk Nah, apalagi kepentingan oligarki. orang Iya. Bugis Makassar ini adalah pelaut ulung juga ya. Iya, pelau ulung. Nenek moyangku seorang pelau. Nenek moyang Naupadin Demile itu orang pelaut. Jadi kita ini harus berani melaut. Jadi saya Puan Datu sebagai pribadi mendukung orang-orang yang kritis dan vokal. Harus ada orang-orang seperti itu. Seperti kampung saya itu Said Didu yang memperjuangkan hal itu. Abraham Sama, Faisal Asagaf, Butong, siapa itu yang Butong dari Butong. Iya. Mereka harus ada. Seperti zaman Orde Baru ada Hariman Seregar, ada Sri Bintang Pamungkas. Orang-orang kritis, orang-orang vokal harus ada di negeri ini. Tidak boleh tidak ada. Baik. Jadi saya kira begitu dan Baji. Iya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Terima kasih dan Baji. Amin. Salam dari Puan Datu di Pindra. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Datu, terima kasih sudah gabung. Pendengar, saya nantikan juga Anda yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp ya di 0811 400 9250. Puan Datu tadi sudah memberikan komentar di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Deng Mile ya. Ya, di Kokeba. Di Kokeba. Iya, saya lupa sapa kita di pagi. Iya. Oke, Demile. Sehat-sehat Diki. Ya, alhamdulillah kita juga di Baji Iya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, ini silakan komentar tentang laut ini ya, dijadikan investasi bahkan tentunya kita sebagai orang Bugis Makassar ini laut itu adalah salah satu tempat mata pencaharian juga ya.
dan sebagai pelaut ulung. Silakan. Begini Mbak, saya tidak usah berkomentar. Saya setuju sepakat dengan pendapat di Jenderal. Semoga pemerintah mendengar dan diterima doanya itu pendapat di Jenderal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Deng Mile mengikuti ya komentar dari Puang Dato ya. Jadi harus menjaga laut ya, dan ini investasi laut yang harus dicegah ya, ketika memang ini yang lebih banyak untuk pemanfaatan atau hasil untuk para investor ya. Baik, silakan, saya nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp di 08 11 400 9250. Jadi sahabat budaya, kabar dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, penjabat Gubernur Sulsel Fajri Jufri menyebutkan akan memeriksa permasalahan kafling laut yang terjadi di Sulsel, dan kasus serupa juga terjadi di Tangerang dan juga Surabaya ya. Nah, ini kita kaitkan dengan filosofi hidup ya di balik kapal pinisi, dan juga dari masyarakat Bugis Makassar adalah pelaut ulung ya. Nah, ini dengan adanya memiliki filosofi hidup yang dapat kita amalkan ya, sejak dari sebelum proses pembuatan kapal pinisi ini hingga proses akan berlayar ya. Halo Demangka di Kabupaten Pangkep, wah lamanya baru muncul ini Demangka, dari mana saja? Kami nantikan partisipasi Anda ya. Nah, ini ada salah satu filosofi dari pembuatan kapal pinisi juga ya, bahwa ada tentang etos kerja. Nilai ketelitian dan etos kerja tercermin dalam pemotongan kayu yang harus tepat seperti mata kampak atau gergaji harus tepat pada arah urat kayunya. Nah, ini pendengar ya. Ya, harus menjaga kelestarian laut, ini alam ya. Oke, saya nantikan partisipasi Anda melalui telepon WhatsApp Demangka. Terima kasih sudah gabung lewat WhatsApp ya. Lewat WA, telepon Ki, lamanya enggak dengar suaranya nih Demangka di Pangkep ya. Iya. Oke, sahabat budaya, saat ini kita sudah berada di kurang lebih 40 menit ya. Dari jam 7 waktu Indonesia Tengah. Saya terima telepon Anda dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Apa kabar ini? Apa ya nah? Kabar baji-baji, Ji. Adakah? Tidak ada. Tidak ada nih. Mau jom. Iya, jadi ternyata ada kabar bahwa ada sedang investasi kafling laut ini. Setiap hari ada kabar. Iyalah. Iya, setiap hari ada kabar. Ya, ini harus ada ini pembangunan biasa ton tiba-tiba nih ada pembangunan, tapi ya begitulah kira-kira. Pembangunan itu kan bagus, itu namanya di kemajuan. Iya. Ya kan? Berarti ada potensi suatu daerah. Jadi ya, kenapa beda? Deh. Orang baru bangun ini. Iya, baru bangun, belum mandi juga ya. Oh, deh. Itu tawa yang di BTP sana dari tadi ke monitor mulai dari subuh. Sebenarnya Kak bangun nih. Oke. Silakan komentar Pak John. Investasi itu penting sebenarnya. Apalagi di laut, seharusnya kalau investasi di laut seharusnya bisa memajukan kehidupan rakyat nelayan lah, ya kan seperti itu. Tetapi
di era modern seperti ini, untuk investasi, dan saya kira pasti akan ada dikorbankan itu terutama rakyat kecil dan nelayan-nelayan lah yang ada di situ. Iya. Seperti pembangunan CPK itu kan di situ, ya kan. Tetapi tetap dipaksakan untuk sampai sekarang ya sudah terbangun di situ. Iya. Dan apakah manfaat terhadap rakyat kecil? Tidak. Apakah untungnya manfaat bagi rakyat kecil? Tidak ada. Dan dulu ada di situ. Mencari nafkah, nelayan atau sebagainya. Apakah ada manfaat mereka ambil dari situ? Tidak ada. Ya kan? Dan investasi di situ kan bukan untuk rakyat. Tapi untuk kepentingan investor itu sendiri. Seharusnya investasi kan, kalau kita memang ingin untuk kepentingan rakyat, harusnya investasi yang bisa membawa perubahan bagi kehidupan para nelayan-nelayan yang ada di situ, di mana investasi itu ada. Mungkin budaya lautnya lah, sendiri ya. Iya, dan sebagainya lah, iya kan seperti itu. Seharusnya ada investasi di situ supaya ini rakyat kecil yang ada selama ini menggantungkan hidupnya di laut itu bisa terangkat ekonominya, bisa terangkat kehidupan secara ekonomi, bisa sejahtera mereka. Tapi kalau hanya investasi untuk kepentingan properti atau lain sebagainya, saya kira jangan harap itu ada dampak positif terhadap rakyat yang ada di situ, malah sebaliknya. Jadi sebenarnya investasi itu ada kaitannya untuk memajukan kehidupan lah, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Kalau hanya kita membangun semacam properti atau kita timbul ke laut dan sebagainya, kita bikin perumahan atau sebagainya, apakah untuk rakyat kecil? Apakah akan membawa manfaat dan membawa kesejahteraan bagi mereka yang selama ini menggantung hidupnya di laut dan sudah tergusur? Kan tidak. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan pemerintah dengan para investor sendiri. Ya, ahli-ahli ya yang beri izin itu ya dapat sekian persen lah masuk di kantong pribadi. Kan selama ini seperti sekarang seorang pemimpin sekarang itu seperti itu, cari proyek, iya kan? Tiba-tiba hartanya berlipat ganda sampai 20 kali lipat setelah menjadi gubernur atau di kota misalnya. Kita kan secara logika kalau mau hanya dari gajinya saja, mana mungkin? Namanya pengusaha. Sekitar pula, ya kan? Makanya itu setiap pemimpin itu selalu cari proyek-proyek supaya itu ada masuk di situ. Dianggarkan, Dek. Iya. Jadi seharusnya itu kalau pemerintah harusnya kerjasama dengan investor, ya memang investor yang betul-betul bisa membangun dan untuk bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat yang ada di situ. Iya. Itu yang harus dipikirkan yang harus juga. Dipikirkan. Misalnya rumput laut, mungkin kerjasama dengan pengusaha investasi di situ, ya kan? Sehingga nanti itu akan bisa meningkatkan produktivitas mereka dan bisa otomatis bisa meningkatkan kehidupan mereka secara ekonomi. Bukan malah sebaliknya. Laut di-coupling apa dan sebagainya. Ya betul kita pada saat itu Fir'aun saja sekejap-kejap tidak pernah mengcoupling laut itu. Jadi siapa yang salah? Sekarang saling menyalahkan. Akan muncul lagi ada sekian banyak laut sudah disertifikasi ya menurut informasi dari Pak Dani. Itu. Jadi memang selama ini pemerintah kita selama ini main paling kong-kali-kong itu. Tiba-tiba laut kita sudah dijual. Itu tidak tahu. Seperti itu. Pemerintah itu kan tidak memikirkan mengenai kesejahteraan rakyatnya, hanya pemondoan saja. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali itu untuk mengangkat harkat dan martabat hidup mereka di situ. Paling makan martabak saja. Ya, martabak dengan jalan itu pun yang setengah telur ji. Jadi kita boleh investasi lah. Nah,
Tidak apa-apa itu. Ini memang ada investasi untuk demi kemajuan, tapi kemajuan untuk siapa? Kita memikirkan, kita mengkaji investasi dari luar untuk menambah modal di situ. Kita melihat sumber apa yang ada di situ yang perlu dikembangkan, misalnya rumput lautnya kah atau budidaya yang lainnya kah? Apakah bisa yang dikembangkan di situ? Tapi ini kan tidak memikirkan itu. Ada pembangunan, ada masuk seperti ini, tapi kita tidak pernah memikirkan yang tergusur di situ. Mata pencarian itu hilang gara-gara itu, pembangunan itu misalnya. Iya. Sama halnya dengan orang Bugis Makassar ini, mata pencariannya juga termasuk di laut ini. Iya, termasuk di laut. Jadi kalau semua dikuasai, diberikan kepada orang-orang yang hanya bisa mengeruk itu hasilnya itu, demi untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya, tanpa memikirkan masyarakat yang di sekitar situ, apa gunanya? Investasi. Iya. Tidak gunanya saya kira investasi seperti itu. Oke. Sudah merusak laut. Iya. Dan merugikan juga banyak kepentingan di situ. Oke. Iya. Jadi mudah-mudahan ini kan satu muncul semua nih, ya kan? Iya. Mulai dari pagar bambu, sekarang muncul lagi terutama di selesai muncul lagi sertifikasi laut. Iya. Ini yang perlu hati-hati. Kenapa laut lagi mau sertifikasi? Ya kan? Ini kan semua luar biasa. Ada permainan di situ. Iya. Ini perlu memang diusut tuntas lah, sampai ke akarnya. Oke. Yang penting jangan panas-panas di ayam. Iya, biasanya kan ketika ada seperti ini, seperti menyala seperti api. Menyala seperti ayam itu kalau baru keluar itu baunya sungguh menyengat. Tapi lama-lama tuh hilang. Oke. Untuk kemari lagi terbawaan. Oke deh, Pak John, terima kasih. Ya, oke, lanjut informasinya, komentarnya. Sukses selalu. Amin. Lanjut tugas. Adakah? Tidak ada nih. Assalamualaikum. Ini Bunda Hajani di mana kabarnya? Lamanya saya tidak dengar kabarnya Bunda Hajani. Iya, enggak tahu. Bunda Hajani tidak pernah masuk komentar di grup. Tapi kayaknya di grup sebelah lancar. Oh, iya, yang penting sehat-sehat ya, alhamdulillah. Iya, tapi kan sebenarnya masuk komentar di grup Bunda. Utamanya. Supaya kita tahu undang-undang atau traktir sekali-kali ke rumahnya. Iya kan, seperti itu. Oke deh, terima kasih Pak Jen Pale. Oke. Iya. Itu ya, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, sebentar saya akan kembali menemani Anda di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih Pak Jono komentarnya. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Si Allah tunja kere miri mangkananu andi manana si Allah tunja aule nute alan re sayang mata yang mengantalai aule nute alan re sayang mata yang mengantalai. Ansong balang minasangku bila manne madolangang
andi ansong balang minasangku aule natin pabombang sayang natoe galurug lompo aule natin pabombang sayang natoe galurug lompo rasa ilesai andi simpungan ribarang bangku bata rasa ilesai andi simpungan ribarang bangku aule kingari manan sayang nan rupai kana aule kingari manan sayang nan rupai kana ansong balang minasangku bila manne madolangang andi ansong balang minasangku aule natin pabombang sayang natoe galurug lompo aule natin pabombang sayang natoe galurug lompo rasa ilesai andi simpungan ribarang bangku bata rasa ilesai andi simpungan ribarang bangku aule kingari manan sayang nan rupai kana aule kingari manan sayang nan rupai kana Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Siapa salona tatapu panguk ragingku pamari sindu tak kule ku kalupai Susami kapal lapia lokok nalalang nyawaku tak kabalean nakuera di rinjame punana rapi-rapiku nataton ramot tubuhku ane pasangku tiap mako mangaruki boleh mi jenek matannu katutui baci-baci kabarisannu tak sandrapan barisiku Susami kapal lapia lokok nalalang nyawaku tak kabalean nakuera di rinjame punana rapi-rapiku nataton ramot tubuhku ane pasangku teak mako mangaruki boleh mi jenek matannu katu
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, suku Arfak adalah suku asli yang mendiami wilayah pegunungan Arfak di Papua Barat, khususnya di sekitar Manokwari. Mereka dikenal akan tradisi dan budaya yang erat kaitannya dengan alam, seperti rumah adat mereka yang disebut rumah kaki seribu, yaitu rumah atau rumah panggung yang dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan hutan. Suku Arfak yang memiliki ritual dan tarian tradisional yang sering ditampilkan dalam upacara adat atau perayaan, serta kearifan lokal dalam menjaga hutan dan satwa endemik di daerah mereka. Dengan kehidupan yang sangat bergantung pada alam, suku Arfak menjadikan lingkungan sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Suku tak selalu sama. Kau
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Keberadaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam. Maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat. Untuk mengetahui konsep pembagian kawasan hutan adat Sungai Utik, simak seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, Potret Pengelolaan Hutan Adat di Sungai Utik, yang dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Mengunjungi Sungai Utik adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Perjalanannya bisa dibilang tidak mudah dan membutuhkan stamina yang prima. Kami beruntung setibanya di Bandara Supadio Pontianak. Setelah 1 jam di dalam pesawat dari Jakarta, rekan-rekan RRI Pontianak dan RRI Sintang sudah menanti, lengkap dengan mobil yang akan kami tumpangi sampai ke Sungai Utik. Setelah istirahat sejenak, mobil yang kami tumpangi langsung mengarah ke kota Putu Sibau sore hari itu juga. Jarak tempuh sepanjang 800 km perjalanan darat dari Pontianak ke kota Putu Sibau amat melelahkan. Dan karena itulah kami memutuskan untuk bermalam di kota Sintang dan baru berangkat ke Putu Sibau keesokan harinya. Pada saat inilah kami menikmati pemandangan hutan tropis basah di kiri kanan jalan menuju ke Sungai Utik. Walaupun yang kami lihat bukanlah pohon-pohon yang tinggi dan besar-besar, setidaknya kami merasakan hawa segar udara pegunungan tropis. Namun tak jarang kami pun mengelus dada ketika melihat di pinggir jalan tampak tumpukan kayu-kayu dalam ukuran besar yang siap untuk diangkut. Keterangan dari warga setempat, konon kayu-kayu tersebut adalah hasil ilegal logging. Selain itu, tidak jarang mata kami dikejutkan oleh pemandangan yang memprihatinkan, di mana sebidang tanah dalam ukuran yang luas nampak bekas-bekas pembakaran untuk dijadikan lahan berladang warga. Inilah realita kondisi hutan Indonesia yang dulu terkenal subur dan hijau, namun kini hanya tinggal sebagian kecil wilayah yang masih menjaga keutuhan alamnya. Keesokan paginya, setelah beristirahat di kota Putu Sibau, kami menuju ke Sungai Utik. Dalam perjalanan inilah, kami baru menemukan dan merasakan betul nuansa hutan Kalimantan yang pernah kami dengar dulu. Penuh dengan pohon-pohon besar, hijau dan basah. Memang, sesekali nampak beberapa bagian sudah dialihfungsikan menjadi hutan industri dan sawit. Namun, semakin mendekati kampung Sungai Utik, nuansa hutan semakin terasa, dan kami pun larut dengan suara-suara khas hutan tropis. Setibanya di kampung Sungai Utik, sambutan yang hangat dan ramah dari warga membuat kami kagum dan menghapuskan berbagai cerita tentang bagaimana sikap orang Dayak Iban yang konon galak dan kurang bersahabat. Tidak berhenti di situ. Sikap ramah dan bersahabat suku Iban Sungai Utik tidak hanya diungkapkan dengan sesama manusia, namun mereka juga mengungkapkannya pada alam, hutan, dan sungai, tempat di mana mereka tinggal. Sungai Utik adalah salah satu kampung yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu.
Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Tanah, sungai, dan hutan adalah 3 elemen terpenting yang memungkinkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama berabad-abad, 3 elemen ini telah membentuk sebuah identitas yang unik yang kita kenal sekarang sebagai orang Dayak. Orang Dayak dapat mempertahankan eksistensi dan cara hidup mereka yang khas dengan menerapkan 7 prinsip dalam manajemen sumber daya alam, yaitu kesinambungan, kolektivitas, keanekaragaman, subsistensi, organik, ritualitas, dan hukum adat. Ketujuh prinsip ini dapat ditemui dalam sistem pengelolaan sumber daya alam pada semua subsuku Dayak secara konsisten, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan banyak orang, yakni sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Para ahli mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 syarat. Pertama, secara ekonomis menguntungkan. Kedua, secara ekologis lestari. Dan ketiga, secara budaya tidak merusak. Orang Dayak sesungguhnya telah menerapkan praktek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan selama berabad-abad. Begitu juga suku Iban Sungai Utik, seperti diungkapkan Pak Bandi, bagaimana masyarakat Sungai Utik menjaga hutan dan alamnya. Hutan itu karena supir market, mana ia barang ada, kita bisa makan. Mana obat ia ada, kita bisa minum. Mana yang ada, itu bisa menyembuhkan penyakit dalam saat waktu ada ubat-ubatan itu seperti sarang semut, pasak bumi, kantung, semar, kan bisa jadi obat semua. Kalau kita itu merusakkan hutan atau merusakkan tanah, kita membunuh diri sendiri atau kita menjual, itu membunuh kita juga kan. Nanti apa sewaktu itu kalau udah dijual tetap orang yang punya ikan kan begitu, habis-habis barang itu apa untuk cicipin, benar ya bisa bertunas apa kan bisa mengembangnya. Kalau dibunuh seterus-terusnya, tidak dibatas, habis. Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 hektar di Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak terlepas dari peran rumah panjang sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antar warga maupun antar desa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari tuai adat atau kepala kampung dan temenggung, serta para hulu balangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan rumah panjang. Hutan bagi masyarakat adat Dayak memang berperan sangat besar. Ini terbukti dari sumber mata pencarian mereka bersumber dari hutan, yaitu berladang. Semua unsur kehidupannya juga bersumber dari hutan, seperti bahan-bahan untuk membuat rumah panjang, semua didapat dari hutan. Demikian juga alat angkut seperti sampan. Lalu alat-alat rumah tangga seperti tikar, bakul, dan alat-alat berperang seperti perisai, sumpitan, semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di hutan. Melekat sendiri hari bukai melekat hari budaya melekat semua orang kian berarti utai itu main utai itu
May humpai datainya di Tusi. Kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang, bahan pembuat sirap atap, kempas, dan jelutung. Semua kayu-kayu tersebut hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dijual. Dalam pengelolaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat yang dibagi menjadi 3 kawasan hutan adat, yaitu pertama, Kampung Taroh, merupakan kawasan hutan yang tidak boleh ada kegiatan perladangan, mengambil atau menebang kayu. Kampung Taroh adalah kawasan hutan lindung adat, ditujukan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa. Tempat yang merupakan Kampung Taroh berada di hulu-hulu sungai. Kedua, Kampung Galau, yaitu merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan ini adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api, dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan diawasi sangat ketat. Bahkan terdapat sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini. Ketiga adalah Kampung Endor Kerja. Wilayah ini merupakan kawasan hutan produksi di mana hutan ini ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Di kawasan ini boleh diambil kayunya dengan syarat diameter kayu yang diambil harus di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit. Keutuhan hutan adat di Sungai Utik bukan berarti tidak ada tantangan. Perjuangan masyarakat Sungai Utik seperti diungkapkan oleh Raimundus Remang sebagai Kepala Desa Rantau Perapat Kecamatan Embalo Hulu, mereka mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Tidak hanya tokoh adat dan tokoh masyarakat saja yang berusaha mempertahankannya, melainkan seluruh warga dusun Sungai Utik. Modal kita di sini, hutan kita masih utuh, Pak. Perjuangan masyarakat di sini mempertahankan hutan itu kurang lebih belasan tahun sudah, mulai dari tahun 1979 pada waktu itu mulainya mempertahankan hutan. Kemudian masyarakat lakukan beberapa kegiatan yaitu mengenai pemetaan dulu. Jadi kita melakukan kerjasama dan menjalin hubungan kemitraan dengan LSM, dengan lembaga-lembaga lain baik di provinsi ataupun dari pusat. Kita lakukan pemetaan karena masyarakat di sini yang mempertahankan hutan itu tuan rumah, kepala desa, kepala dusun, dan pemuka masyarakat dan seluruh masyarakat. Maraknya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri tidak membuat warga Sungai Utik tergiur untuk merusak hutan yang telah turun-temurun dipelihara. Anggapan hutan sebagai sahabat adalah alasan kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Masyarakat Sungai Utik tidak segan-segan untuk menentang perambahan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri. Berbagai langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk melindungi hutannya. Karena kita ingin mempertahankan hutan, karena hutan itu adalah sahabat kami. Maka itu orang Sungutik itu sejak berdirinya PT Benua Indah dulu, tahun 1980, sampai 82 dia beroperasi di sekitar kita sini. Masyarakat dusun Sungutik ini menentang habis-habisan karena hutan ini perlu dijaga. Kalau hutan itu dirambah habis, anak cucu nanti akan melarat. Ya, mau bikin rumah aja dah susah. Langkah-langkah kita mempertahankan hutan ini bukan hanya setakat di kabupaten saja, bahkan kita lakukan perdes, peraturan desa tentang wilayah adat.
ini yang akan mengembalikan. Upaya masyarakat Iban Sungai Utik mempertahankan hutan adatnya tidaklah sia-sia. Pada tahun 2008, karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun, suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik, Kalimantan Barat menerima sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel yang mereka terima dari Lembaga Ekolabel Indonesia sangat patut mereka terima karena suku adat Sungai Utik mampu menunjukkan bahwa kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat. Ada 3 parameter pencapaian sertifikasi tersebut, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah. Mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Ka'ban. Menteri Kehutanan sendiri yang datang ke Sungai Utik ini pada tanggal 8 Agustus ya, sampai ke Sungai Utik ini menyerahkan sertifikat ekolabel yang difasilitasi dari LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia, telah kita terima itu. Namun demikian bukan berarti keberadaan hutan adat Sungai Utik telah lepas dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya guna mengais keuntungan besar. Kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah setempat adalah salah satu ancaman terhadap kelangsungan hutan adat tersebut. Raimundus Remang mengutarakan kekhawatiran tersebut. Pada waktu rapat di Kutusi Baut, sosialisasi daripada PT Blui, PT Bumi Raya Utama World Industry, pada waktu itu, ini dianggap kita suatu ancaman bagi kita. Karena apa? Karena di sini, di Kabupaten Kapuas Hulu ini pertama itu sebagai kabupaten konservasi katanya. Tetapi kok kenapa di sini malah diarealkan PT-PT itu? Kita di bidang unit 1 tempat pemetaan mereka itu, sedangkan kita di sini sudah disertifikasi. Sampai di mana sih pemerintah mengakui ataupun bisa memberi solusi bahwa Sungai Utik ini rupanya masih dalam areal PT Bumi Raya. Keberadaan hutan bagi orang Dayak adalah bagian penting dalam kehidupannya. Peraturan dan hukum adat yang telah dijalankan berabad-abad telah terbukti mampu menjaga kelestarian alamnya. Demi pembangunan dan pengembangan wilayah, sebagian hutan telah direlakan untuk dibuka dan dibabat habis. Namun, bukan berarti semua hutan harus dihilangkan. Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia. Kalau tidak dilindungi, akan beresiko terhadap masyarakat. Air adalah darah. Tanah adalah asal dan tempat kembali manusia. Hutan adat Sungai Utik adalah potret pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan pemeliharaan dan kelangsungan hidup. Bukan hanya memelihara pohon-pohon yang banyak berperan dalam kelangsungan kehidupan di bumi ini, tetapi semua unsur yang ada di dalamnya harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Demikian seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Al-Ramdhani. Pengarah acara Apollonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa.
mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar dan saya langsung saja terima telepon Anda kembali 0811 400 9250. Halo. Ya, halo dari Halo Bari Basa. Halo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ki ini? Baru saya dengar suara Dari Wadece kita iya kare Bata bagaimana? Baji-baji, alhamdulillah Bunda. Ini suara tidak masuk ini HP ya suara apa? Oh tapi besar ji ini ku dengar ji suara ini Bunda. Iya. Di HP tidak kedengaran suara apa? Oh kodong, nanti bisa bentar ku sampaikan kini. Kalau di radio ada ji. Oh, ada ji. Kenapa? Lama sekali kini ndak ini saya ndak dengar kabar sehat ya Ki. Alhamdulillah sehat. Kita juga sehat selalu. Baru kayak ini minum air teh, minum air panas. Oh Kalau sudah berhenti minum hujan. Mendung di luar biasa. Dibahas-bahas di masjid. Ini laut ini nanti di laut saja dijadikan kapling. Iya. Dengan sama di HP ya. Oh kodong. Kalau masih HP. Oh tinggal di HP di radio lah. Yang di benda bagi. Iya, halo. Ya, Oke, jadi laut ini Bunda mau di kapling. Laut, ya. Jadi bagaimana kita menjaga laut, terus orang Bugis Makassar ini termasuk pelaut ulung ya. Iya. Didengar ji Bunda. Didengar ji, kalau tidak didengar Ki, yang penting komentar Maki. Tidak kedengaran sekali deh. Oh kodong, iya pale, yang penting sehat-sehat je Ki, Bunda na. Kalau di radio kedengaran, kalau di HP tidak kedengaran, coba deh apa lagi ulangi. Iya, menjaga kelestarian laut ini, Bunda, laut. Sudahkah? Laut. Iya, baja teh sama kipem pun nanti yang dilangi lagi. Yang penting sehat-sehat jadi Bunda di, iya, kade berteriak mak kurasa di sini. Yang dia tidak terlalu berteriak mak Bunda. Ada terganggu, HP terganggu. Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu. Amin, kita juga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kapan diganti HP tak Bunda? Diganti HP HP gambar kan. Iya, Ibu Fatma silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Lembaji. Waalaikumsalam. Iya, dari. Bagaimana? Bu Fatma. Sehat ke sekeluarga ya. Alhamdulillah sehat. Nah, sehat kita terus Lembaji menyiar dengan kata suara yang halus. Ya mungkin nanti memang tidak dengar dengan Baji karena halus dulu cantik. Mude sesuai orangnya barangkali. Iya. Masalahnya besar sekali suaraku ini di sini. Iya, saya dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Monitor terus. Iya. Sampai tengah malam Pro 3. Oh, Pro 3 juga ya, Pro 4. Saya kan orangnya masih gadis mendengar RRI. Oh, terbuka terus radioku sampai habis tukar capingnya. Belum pernah bergabung Bu Fatma dengan teman-teman FKP di sini pendengarnya RRI. Iya, sudah lama sebenarnya saya ini, tapi
begitulah kalau baru ada HP. Ini HP-nya juga HP gimana ya, mau dibuang tapi saya ambil. Datang-datang maki hari Sabtu bisa kenal-kenal sama pendengar-pendengar lain. Iya, insya Allah kalau ada waktu saya kan lebih banyak bersimpul dengan kantor sosial begitu jangan. Jadi kadang ada kosong mobil hari Sabtu ya kita keluar. Maksudnya menyumbang yang bisa yang penting. Iya, bisa banyak-banyak ini juga kolaborasi nih. Teman-teman Iya. pendengar, kalau Sabtu itu rame di sini Bunda. Iya, rame Iya. semua juga penyiar ada ya? Walaupun tidak menyiar. Tidak juga sih, karena kecuali kalau ada kegiatan lain, tapi yang penyiar Kak tidak tugas tahu kak menyanyi dan baji. Kajah makin menyanyi, datang makin kumpul-kumpul. Oke, kalau datanya saja Iya, muka, kenal-kenal. kalau ada waktu jangan kita. Sebenarnya saya sudah kenal semua itu, cuma suaranya saja. Belum Itu ketemu yang sering datang. Iya, belum ketemu. Cuma penyiarnya juga ini kemarin saya datang. Iya. Hari Senin. Kemarin saya ada tanggal 27. Janji sama Deng Lia, sama Desi Bali, Deng kami. Dia bilang masuk menyiar tapi enggak ada. Jadi untung dikuasai Yanti. Itu kue. Dikuasai Yanti itu kue. Iya, hari Senin biasa dicoba-coba nama Makassar. Paski jadwal libur. Iya, sesuai janji. Kebetulan memang ada itu waktu, ya saya singgah saja, ada sesuai janjiku. Iya. Bisa datang besok Bunda, Bu Fatma. Insya Allah kalau memang ada Kalau waktu di sini, saya. kalau mereka datang itu biasanya jam-jam 11:30 sudah ada Iya. Siapa kan menyiar besok? Kebetulan jadwalku ini besok. Oh, begitu. Oke, iya Bunda komentar tak dulu ini bagaimana tentang menjaga laut. Terus ini ada coupling sedang permasalahan coupling laut ini. Iya. Kalau bercerita kita mau menjaga masyarakat seperti ini, mau menantang atau apa sama pemerintah kan kita tidak bisa. Ya, mengikuti saja apa maunya pemerintah. Kita mau menjaga kelestarian laut, darat, lingkungan kita itu harus kita jaga. Itu saja. Karena walaupun kita menantang pemerintah tidak bisa. Jadi kita ikuti saja alur jalur di mana mengalir. Terutama hati kita harus jaga. Tidak usah kita persoalkan pemerintah mau bangun atau apa kan urusannya. Iya. Jadi banyak sekali itu kalau mau dibangun lagi di kapling-kapling. Sedangkan di daratan saja yang kapling-kapling, rumah-rumah rumah apa ya di sana? Rumah bersubsidi apa? Perumahan ya. Iya, masih banyak yang kosong. Bagaimana mau kita masuk kalau mahal atau apakah? Jadi namanya menjaga kelestarian lingkungan tergantung manusianya juga. Seperti di lingkungan saya ini, orang-orang berpendidikan buang sampah di selokan. Kita ngomong dia marah. Ya, itu semua tergantung manusianya masih bersyukur. Siapa tadi yang masuk itu Pondatu John? Ya, semuanya benar. Tapi kan tergantung manusianya, Ji. Itu saja kita syukuri. Kita masih bisa melihat dunia dan bersabar apa maunya pemerintah. Kita kan tidak tahu, tidak bisa apa-apa kalau pemerintah mau. Iya, baji kita baji, baik-baik. Iya, sehat ke sekeluarga, sehat ke semua. Ya, lanjut kita baji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Hajiani dan juga ada Ibu Fatmah ya yang ada di Makassar. Dan sahabat budaya, jadi kabar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, permasalahan kafling laut buat
bukan hanya terjadi di Tangerang dan Surabaya. Di Kota Makassar ditemukan adanya hal yang sama dan mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Sulsel ya. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa dan Baji. Iya, Pak Hamsa, apa kabar ta? Kabar baik, cuma flu. Oh, Kak, banyak dulu jalan tak. Iya. Komentar tak dulu ini. Paham Ya, oke. Jadi mengenai laut, pagar laut, laut dikuasai masyarakat. Ada beberapa kepentingan di dalamnya itu, Dembaji. Iya. Seperti di Makassar itu, di pantai itu, Tanjung Merdeka, Tanjung Bunga Masuk itu dulu masyarakat pagar dengan alasan dia garap untuk mencari tude. Ada penghasilan ya. Artinya ya pemerintah luaskan dulu. Ya oke, garap. Akhirnya itu dia kapling-kapling di situ. Dia cari apa namanya, karena ada apa, dari penghidupan di situ kan, Baji. Iya. Nah, lama mulai tahun 50, 60, 70, 80 tidak diganggu-ganggu, Pi. Ya, nanti setelah mulai dipagar ada sudah mulai penimbunan itu di pantai itu, jalan masuk Tanjung Merdeka, Tanjung Bunga. Ya, jadi begitu, itu sekitar rumah susun itu kan laut semua dulu di bawahnya itu. Iya. Ya, dan dia pemerintah juga itu di Pantai Losari sudah mulai ditimbung, dikasih keluar, anjungan. Nah, disitulah masyarakat dia bilang, bagi kami naik ke Timbuntung, ini Timboroma di Mariso. Nah, pada zaman Ilham Arif Sirajuddin sebagai wali kota, dia pertama menjabat wali kota, kita bongkar semua itu pagar-pagarnya di sana. Nah, berdarahlah, picahlah kepala aku dan Baji, gara-gara itu saya bongkar. Karena saya diseruduk oleh warga di sana. Banyaknya perjuangan itu deh, berdarah-darah betul kalau tidak salah itu. Ya, jadi saya itu orang lain nikmati, saya berdarah-darah dan Baji. Karena ada perintah untuk segera dibongkar. Dan dibantu oleh beberapa dari Angkatan Laut, dari kepolisian, apa semua, ya saya Pak yang paling terdepan, dikawal oleh warna coklat dengan loreng hijau. Nah, karena perlawanan masyarakat di sana di Mariso dulu atau luar biasa, Dembaji. Ya. Mariso. Lama-lama kemudian ternyata ada beberapa orang dia diberikan surat garapan. Nah, surat garapan dari pemerintah, tidak tahu siapa kasih. Itulah dia pertahankan, akhirnya dia timbung sebagian. Nah, jadi gitu. Dia pagar dulu sebagai garapan untuk mencari nafkah. Lama-lama kemudian dia miliki nih, dia urus nih surat garapannya apa kepada pemerintah. Pemerintah juga langsung kasih, jangan, tidak bisa begitu, karena itu laut negara punya. Ya, jadi saya sudah bongkar semua Dembaji. Ya, jadi mau maafin Dembaji, bukan saya tapi pelakunya ini kan pengalaman. Yang membongkar adalah saya yang pimpin pasukan ke sana. Sehingga pada waktu itu masuk saya di rumah sakit karena saya digebuki warga. Karena saya digebuki di situ, akhirnya aku pingsan deh. Tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi perjuangan yang luar fungsinya biasa. Sebagai pengabdian kepada pemerintah, sehingga saya lolos dari maut pada waktu itu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah setelah itu ada masuk penjara deh. Karena ada yang nikmati, akhirnya. Tapi tidak usah saya sebut, nah. Oke. Ya, itulah pengalaman saya pagar laut. Pernah juga saya di Sungai Tallo, Dembaji. Dia pasang makan di situ, tapi menghalangi nelayan. Iya. Saya bongkar juga. Iya. Kita jembatan tol itu ke sana itu dulu di Sungai Tallo.
Jadi jambatan, ya. kita bongkar. Jadi banyak pengalaman kalau masalah laut dan Baji. Iya. Hanya saya tidak hidup di laut. Tapi hasilnya aku makan. Aku makan. Ditanya deh. Oke deh. Iya, jadi harus itu negara punya, tidak negara bisa kita punya. ya untuk bisa mencari nafkah boleh. Ya. Tapi jangan kelewatan memagari darat lagi. Seperti ada juga di darat, saya kasih contoh, sungai ditimbung untuk bikin kanal misalnya. Itu masih negara punya, tapi orang di sini bangun-bangunan kecil di situ yang jaga garap di sini. Lama-lama tinggal 5 tahun, urus nih surat garapannya untuk menimbulkan surat-surat akte sertifikat. Kan begitu jadi Mbak Ji. Iya. Jadi hati-hati, pemerintah juga harus hati-hati memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang melakukan. Karena dia itu tanah negara, tidak bisa sembarangan orang. Oke, Mbak Ji. Oke, terima kasih. Yang lain. Paham sah. Ini pengalaman saya itu Pantai Losari, ya. sampai masuk di Tanjung-Tanjung itu apa semua. Ya, tapi ya namanya tanggung jawab apapun. Sekali layar terkembang Tambidu suruh ke pantai. Jangan mundur sebelum berhasil. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham sah ya. Di Pampang 2, beliau punya pengalaman yang luar biasa tentang laut. Iya, terima kasih pengalamannya, sharing-sharingnya paham saya. Dan pendengar, saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda sebentar di jam 9, obrolan komunitas bersama Dai Risalah Berjamaah Subuh ya. Oke, ada yang mau bergabung? Saya tunggu 0811 400 9250. Iya. Oke, kalau gitu kita hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda ya. Iya. Saya hadirkan lagu dari Fajra Eko untuk sahabat budaya. Di
saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya. Wah, lancang sekali kamu Raya. Gak asik kamu Ray. A few moments later. Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya? Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray. Dicuci dulu nggak tuh bajunya? Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru. Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku gak. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. paling kamase warisiku katenia simpunya aku jari kakala maranmu barangku tomika mase sarobatu matin porong angamasean riparanda tugamase harap Tuhan sifatojen kamase si kamasean denesialo anangalo kasirapi kamamine talasatku rano kakala nijini simpumku joko parisitaku bosaran Baik sahabat budaya, dan kami cukupkan kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui FM 92,5 dan juga melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar. Dan sebentar kami akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dengan obrolan komunitas di ruang dengar Anda. Saya Yuni pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tenesialo anangalo dasira
salah satu nganu kakalan di sini.